Pada senja abad ke-15, kerajaan Pajajaran adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Di bawah tangan Sri Baduga Maharaja, yang namanya kelak akan lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi, tanah Sunda bermandikan kemakmuran. Dari ibu kotanya, Pakuan, sebuah kota yang dipeluk oleh benteng-benteng alam dan parit-parit pertahanan yang dalam, Sang Prabu memerintah dengan keagungan. Ia adalah perpaduan sempurna antara seorang ksatria yang tegas dan seorang pendeta yang penuh welas asih. Bagi rakyatnya, ia bukan sekadar raja. Ia adalah penjaga tatanan, penjaga keseimbangan antara dunia manusia, dunia gaib, dan arwah para leluhur yang memberinya restu. Lumbung-lumbung desa selalu penuh, pasar-pasar ramai oleh tawa, dan nama Pajajaran diucapkan dengan hormat di seluruh penjuru Nusantara. Namun, di balik kemegahan itu, sebuah retakan kecil mulai muncul, bukan dari serangan musuh, tetapi dari dalam istana, dari dalam hati sang raja sendiri. Pemicunya adalah cinta. Sebuah keputusan yang diambil Prabu Siliwangi, seorang penganut teguh ajaran Sunda wiwitan, untuk mempersunting seorang wanita bernama Nyi Subang Larang. Wanita ini bukan sekadar putri seorang kepala pelabuhan yang kaya. Ia adalah seorang santriwati dari pesantren Kuro di Karawang, seorang wanita muslim yang imannya teguh dan hatinya damai. Pernikahan itu adalah pertemuan dua dunia yang sangat berbeda. Prabu Siliwangi yang hidup dengan falsafah silih asih, silih asah, silih asuh, saling mengasihi, saling menajamkan pikiran, dan saling mengayomi, percaya bahwa toleransi adalah puncak kebijaksanaan. Ia mengizinkan istrinya untuk tetap memeluk agamanya, bahkan memperbolehkannya membangun tempat ibadah kecil di dalam lingkungan keraton yang Hindu. Ia berpikir, inilah wujud harmoni sejati. Namun, tanpa ia sadari, ia telah membuka pintu bagi sebuah keyakinan yang tujuannya bukan untuk berdampingan, melainkan untuk menggantikan. Nyi Subang Larang, dengan kelembutan dan keteguhan imannya, tidak pernah larut dalam tradisi istana. Sebaliknya, ia menciptakan sebuah dunia kecilnya sendiri, sebuah pulau Islam yang tenang di tengah samudra tradisi Sunda. Dari pernikahan ini, lahirlah 3 orang anak, 3 takdir yang akan menentukan nasib Pajajaran. Yang pertama adalah Pangeran Walangsungsang, putra sulung yang seharusnya menjadi pewaris takhta. Namun, jiwanya lebih terpikat pada lantunan ayat-ayat suci yang diajarkan ibunya daripada kidung-kidung pemujaan leluhur yang dinyanyikan di balairung istana. Ia merasa gelisah, seperti orang asing di rumahnya sendiri. Yang kedua adalah Nyi Rara Santang, sang putri yang saleh. Hatinya mengikuti jejak ibu dan kakaknya, dan takdir kelak akan membawanya berlayar jauh ke tanah suci, di mana dari rahimnya akan lahir seorang pemimpin besar. Dan yang terakhir adalah Raden Kian Santang, putra bungsu kesayangan raja. Ia adalah seorang ksatria muda yang perkasa, tak terkalahkan dalam setiap pertarungan. Namun, semangatnya yang membara kelak tidak hanya ia gunakan untuk membela Pajajaran, tetapi untuk menyebarkan keyakinan baru yang diwarisinya dari sang ibu dengan semangat yang menyala-nyala. Pernikahan yang diniatkan sebagai simbol persatuan itu tanpa disadari telah menanam benih perpecahan. Anak-anak yang dibesarkan di antara dua dunia itu pada akhirnya harus memilih jalan mereka sendiri. Kegelisahan Pangeran Walangsungsang akhirnya tak tertahankan lagi. Ia merasa takdirnya bukan di Pakuan yang megah namun terasa sunyi. Bersama adiknya Nyi Rara Santang, ia menghadap ayahnya. Ia tidak meminta takhta atau kekayaan. Ia hanya memohon izin untuk pergi, untuk mencari jati dirinya, untuk mendalami ajaran Islam yang telah mengisi relung hatinya. Prabu Siliwangi dengan hati yang berat melepaskan kedua anaknya. Ia melihatnya sebagai sebuah perjalanan spiritual, bukan sebuah perpisahan. Walangsungsang tidak pergi jauh. Ia berjalan ke arah utara, menuju pesisir yang ramai oleh para pedagang dari berbagai negeri. Di sana, di sebuah daerah bernama Caruban, ia membuka sebuah pedukuhan kecil. Tempat itu dengan cepat menarik para pendatang. Orang-orang dari berbagai suku dan bangsa datang, membawa serta keahlian dan keyakinan mereka. Mereka hidup bersama, dan dari aktivitas mereka membuat terasi dari udang rebon. Lahirlah sebuah nama baru untuk tempat itu. Cirebon dari kata Cairebon, air sisa pembuatan terasi.
Cirebon tumbuh dengan cepat. Dari sebuah pedukuhan, ia menjelma menjadi pelabuhan dagang yang sibuk, menyaingi pelabuhan-pelabuhan milik Pajajaran. Ia juga menjadi pusat penyebaran Islam yang paling kuat di Jawa Barat. Tanpa mengangkat senjata, Walang Sungsang telah menciptakan sebuah kerajaan baru, sebuah kekuatan tandingan yang damai namun nyata. Pusat kekuatan perlahan bergeser dari pedalaman yang subur ke pesisir yang terbuka pada dunia luar. Pergeseran ini menjadi semakin jelas ketika Syarif Hidayatullah, putra dari Nyi Rara Santang, kembali ke tanah Jawa. Ia adalah cucu Prabu Siliwangi, namun ia lahir dan besar di Timur Tengah. Ia kembali bukan sebagai seorang pangeran Pajajaran, melainkan sebagai seorang wali Allah dengan gelar Sunan Gunung Jati. Ia adalah generasi baru yang tidak punya ikatan emosional dengan tradisi leluhur kakeknya. Dengan restu dari pamannya, Walang Sungsang, ia mengambil alih kepemimpinan Cirebon. Langkah pertamanya adalah sebuah tindakan yang mengguncang Pakuan. Pada tanggal 2 April tahun 1482, Sunan Gunung Jati menghentikan pengiriman upeti tahunan ke Pajajaran. Terasi dan garam yang selama ini menjadi simbol kesetiaan, kini menjadi simbol kemerdekaan. Konflik yang tadinya hanya sebatas masalah keluarga, kini telah menjadi sengketa antara dua negara. Anak telah tumbuh lebih kuat dari induknya, dan kini ia menantang wibawa orang tuanya. Berita dari Cirebon sampai ke telinga Prabu Siliwangi dan membuat istana gempar. Para bangsawan dan pendeta mendesaknya untuk bertindak tegas. Dalam pandangan mereka, pemberontakan harus ditumpas dengan kekuatan untuk menjaga kehormatan kerajaan. Namun Prabu Siliwangi terdiam. Ia terperangkap dalam dilema yang paling menyakitkan. Di satu sisi, ia adalah Raja Pajajaran yang bersumpah untuk menjaga keutuhan kerajaannya. Di sisi lain, yang memimpin Cirebon adalah putranya, Walang Sungsang, dan cucunya, Sunan Gunung Jati. Berperang melawan Cirebon berarti ia harus menumpahkan darah keluarganya sendiri, sebuah tindakan yang tak terbayangkan baginya. Sang Prabu semakin sering menyendiri. Ia merenung berjam-jam, menatap perubahan zaman yang tak bisa ia hentikan. Dunia lama yang ia pimpin, yang berlandaskan harmoni dan tradisi, perlahan terkikis oleh gelombang baru dari pesisir. Kelumpuhannya untuk bertindak menjadi tragedi terbesarnya. Sifatnya yang paling mulia, cintanya pada keluarga dan keengganannya menumpahkan darah, kini menjadi kelemahan yang mematikan. Jika ia bertindak sebagai raja, ia akan hancur sebagai ayah. Jika ia bertindak sebagai ayah, ia akan gagal sebagai raja. Terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama buruk, Prabu Siliwangi tidak memilih. Dan dalam dunia kekuasaan, tidak memilih adalah sebuah pilihan yang paling berbahaya. Sementara Prabu Siliwangi bergulat dengan batinnya, para penasihatnya melihat ancaman yang lebih besar. Bukan lagi Cirebon, tetapi aliansi kekuatan Islam di Jawa yang dipimpin oleh Kesultanan Demak. Demak dengan dukungan para wali Songo telah menaklukkan sisa-sisa Majapahit dan kini mengarahkan pandangannya ke barat, ke Pajajaran, benteng terakhir kekuasaan Hindu di Jawa. Dalam keputusasaan, para pangeran Pajajaran mencari sekutu. Mereka melihat bangsa Portugis di Malaka, yang juga musuh kesultanan-kesultanan Islam, sebagai satu-satunya harapan. Maka diutuslah putra mahkota, Pangeran Surawisesa, untuk berunding. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1522, sebuah perjanjian ditandatangani di Pelabuhan Sunda Kelapa. Pajajaran mengizinkan Portugis mendirikan benteng, dan sebagai imbalannya, Portugis akan memberikan bantuan militer. Sebuah tugu batu berukir lambang kerajaan Portugal yang disebut Padrang didirikan sebagai tanda aliansi itu. Namun, tindakan ini adalah sebuah kesalahan besar. Dengan bersekutu dengan orang asing, Pajajaran telah memberi alasan bagi Demak dan Cirebon untuk melancarkan serangan total. Perang mereka kini bukan lagi sekadar perebutan wilayah, melainkan perjuangan suci. Ironisnya, bantuan Portugis tak pernah datang tepat waktu. Sebelum benteng sempat dibangun, pasukan gabungan Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fatahillah menyerbu dan merebut Sunda Kelapa pada tahun 1527, mengubah namanya menjadi Jayakarta. Perjanjian itu hanya membawa kerugian tanpa keuntungan sedikit pun. Di tengah kekacauan politik itu, sebuah drama yang lebih pribadi terjadi di istana.
Raden Kian Santang, putra bungsu kesayangan Prabu Siliwangi, kembali ke Pakuan. Ia tidak datang sebagai anak yang rindu, tetapi sebagai utusan dengan sebuah misi. Ia datang untuk mengajak ayahnya memeluk Islam. Di hadapan sang ayah, Kian Santang dengan penuh semangat menjelaskan keindahan iman barunya. Ia tidak memaksa, ia membujuk dengan tulus, percaya bahwa ia sedang menawarkan jalan keselamatan. Namun, Prabu Siliwangi dengan kesedihan yang mendalam menolak. Penolakannya bukan karena kesombongan. Ia menjelaskan kepada putranya bahwa ia bukan sekadar raja. Ia adalah paku buana, pasak dunia yang menjaga keseimbangan antara alam manusia, alam gaib, dan para leluhur. Keyakinan Sunda Wiwitan adalah napas dari tanah yang ia pijak, darah dari para leluhur yang mengalir di tubuhnya. Meninggalkan keyakinan itu berarti mengkhianati sumpahnya, mencabut dirinya dari sumber kekuatannya, dan membiarkan seluruh tatanan dunia runtuh. Pertemuan itu berakhir dengan perpisahan yang menyakitkan. Kian Santang pergi dengan hati hancur, dan Prabu Siliwangi ditinggalkan dengan luka yang lebih dalam, menyadari bahwa jurang antara dirinya dan anak-anaknya kini tak mungkin lagi diseberangi. Semua jalan kini telah tertutup, aliansi gagal, rekonsiliasi keluarga pun gagal. Prabu Siliwangi benar-benar sendirian. Badai yang ia takuti akhirnya datang. Pasukan gabungan dari Banten dan Cirebon, dua kekuatan yang lahir dari rahim Pajajaran sendiri, kini berbaris di perbatasan. Di pucuk pimpinan pasukan itu berdiri cucu-cucunya, Maulana Yusuf dari Banten dan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Mereka datang bukan untuk berunding, melainkan untuk menaklukkan. Pakuan Pajajaran dikepung. Dari atas menara bentengnya, Prabu Siliwangi menatap ke bawah. Yang ia lihat bukanlah wajah musuh, melainkan wajah anak dan cucunya. Ia sadar, untuk mempertahankan takhtanya, ia harus membunuh keturunannya sendiri. Pada saat itulah, semangatnya untuk berperang padam. Kemenangan macam apa yang akan ia dapatkan jika ia menjadi monster yang membantai keluarganya? Dalam keputusasaan total, sebuah pilihan ketiga, sebuah jalan yang tak pernah ada dalam strategi perang manapun, mulai terbentuk di benaknya. Sebuah jalan yang akan mengubahnya dari seorang raja menjadi sebuah legenda. Di hadapan takdir yang tak terhindarkan, Prabu Siliwangi menolak untuk kalah. Ia tidak akan mati di tangan keturunannya, ia juga tidak akan menyerah dan mengkhianati leluhurnya. Ia memilih jalan ketiga. Ia tidak akan kalah, ia akan menghilang. Di tengah keheningan malam, ia mengumpulkan sisa-sisa pengikutnya yang paling setia. Ia tidak akan berperang, ia juga tidak akan menyerahkan Palangka Sriman Sriwacana, singgasana Batu Keramat Pajajaran. Ia akan pergi, membawa serta jiwa kerajaannya, meninggalkan Pakuan sebagai kota kosong. Rombongan kecil itu bergerak dalam senyap, menyelinap keluar dari benteng menuju hutan sancang yang lebat dan angker di selatan. Di sana, di bawah naungan pohon-pohon purba, Sang Prabu menyampaikan pidato perpisahannya. Bukan sebagai perintah raja, melainkan sebagai wasiat seorang ayah. Inilah saat di mana Uga Wangsit Siliwangi diucapkan untuk pertama kalinya. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Perjalanan kita hanya sampai hari ini. Meskipun kalian semua setia padaku, tapi aku tidak boleh membawamu ikut serta, ikut hidup sengsara, ikut menderita sambil kelaparan." Ia meminta mereka untuk memilih jalan hidup masing-masing, agar kelak bisa hidup makmur dan mendirikan lagi Pajajaran yang baru, Pajajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian, ia meramalkan masa depan. Sejak hari ini, katanya, Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama bagi mereka yang menelusurinya. Ia mengubah kekalahan menjadi sebuah tindakan spiritual. Pajajaran tidak hancur, ia leungit, lenyap. Ia meramalkan datangnya masa-masa sulit, ketika tanah air akan diinjak-injak oleh kebo bule, simbol penjajah Eropa, dan kemudian dirusak oleh kunyuk, simbol penguasa yang serakah. Namun, di tengah ramalan yang suram itu, ia menanamkan sebuah harapan. Kelak, bisiknya, akan ada yang mencoba agar yang hilang dapat ditemukan kembali, yaitu si anak gembala.
Sosok budak Angon ini adalah simbol seorang pemimpin masa depan yang akan muncul dari rakyat biasa, yang akan mengembalikan nilai-nilai luhur dan membawa keadilan. Dengan wasiat ini, Prabu Siliwangi tidak hanya menyerah, ia sedang menulis ulang takdirnya. Ia membingkai keruntuhannya bukan sebagai akhir, melainkan sebagai jeda sebelum kebangkitan. Setelah menyampaikan wasiatnya, Prabu Siliwangi dan para pengikutnya berjalan semakin jauh ke dalam jantung hutan Sancang. Mereka lenyap di telan kabut, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai ngahyang, menghilang dari alam fisik untuk masuk ke alam gaib. Tak lama setelah itu, orang-orang di sekitar hutan melaporkan kemunculan sekawanan harimau yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Legenda pun menyebar, menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi telah berubah wujud menjadi seekor harimau putih yang agung, sementara para pengikutnya menjadi harimau-harimau loreng yang mengawalnya. Transformasi menjadi maung adalah langkah terakhirnya yang paling cerdas. Ia menukar kekuasaan politiknya yang bisa direbut dengan kekuatan mitos yang abadi. Seorang raja bisa dibunuh, istananya bisa dihancurkan, tetapi seekor maung sebagai roh penjaga hutan, sebagai simbol, tidak bisa ditaklukkan. Wilayah kekuasaannya bukan lagi istana, melainkan alam liar dan hati rakyatnya. Maung menjadi perwujudan dari semangat Pajajaran yang tak pernah tunduk. Wangsitnya yang paling terkenal, "Kalau aku sudah tidak menemanimu, lihat saja tingkah laku harimau," menjadi pesan bagi generasi mendatang untuk meneladani sifat maung, berani, mandiri, menjaga wilayahnya, dan tidak pernah tunduk pada penindasan. Beberapa waktu setelah Prabu Siliwangi ngahyang, pasukan Banten dan Cirebon akhirnya memasuki Pakuan. Mereka menemukan sebuah kota yang sunyi. Penaklukan Pajajaran baru dianggap tuntas pada tahun 1579. Saat itu, Sultan Maulana Yusuf dari Banten melancarkan serangan terakhir. Targetnya bukan lagi istana yang kosong, melainkan jantung legitimasi kerajaan, Palangka Sriman Sriwacana. Singgasana batu itu diboyong dari Pakuan ke Banten. Dengan dirampasnya singgasana itu, riwayat kerajaan Pajajaran secara resmi berakhir. Tidak akan ada lagi raja yang bisa dinobatkan di Pakuan. Secara sejarah, Pajajaran telah runtuh. Namun, Prabu Siliwangi dalam kekalahannya justru meraih kemenangan yang abadi. Ia berhasil menghindari perang saudara. Ia berhasil mengubah narasi kekalahan menjadi mitos pengorbanan. Dan ia mewariskan simbol perlawanan yang kuat dalam wujud maung, serta harapan dalam uga wangsitnya. Sementara singgasana sebagai simbol kekuasaan politik direbut, warisan budayanya selamat. Mahkota Binokasi Sang Hyang Pake, sebuah mahkota emas yang indah, berhasil diselamatkan dan diserahkan kepada Prabu Geusan Ulun, penguasa kerajaan Sumedang Larang. Penyerahan ini adalah tanda bahwa Sumedang Larang dianggap sebagai penerus sah dari budaya Pajajaran, memastikan warisan luhur Sunda tidak ikut lenyap. Pada akhirnya, Prabu Siliwangi kalah dalam pertempuran, tetapi ia menang dalam ingatan. Ia tidak dikenang sebagai raja yang gagal, tetapi sebagai leluhur agung yang memilih menjadi roh penjaga abadi bagi tanah dan rakyat yang dicintainya.